Duel El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona akan meramaikan pekan ke-9 La Liga Spanyol. Pertandingan akan berlangsung di Estadio Santiago Bernabéu pada Minggu, tanggal 16 Oktober pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan semakin panas lantaran menjadi penentu kedua tim untuk menguasai klasemen La Liga. Real Madrid dan Barcelona kini berada di posisi 2 teratas klasemen sementara dengan poin yang sama, yakni 22 poin. Ini kali ke-8 El Clasico terjadi saat Real Madrid dan Barcelona berada di posisi teratas setelah tahun 1929, 1952, 1953, 1957, 1959, 2010, dan terakhir 2019. Rekor dari 7 pertandingan El Clasico tersebut adalah 4 kemenangan untuk Real Madrid, 2 untuk Barcelona, dan 1 kali imbang. Lebih diutamakannya head-to-head ketimbang selisih gol untuk penentuan klasemen Liga Spanyol membuat laga ini semakin menarik. Kedua tim ini sama-sama tajam dalam mencetak gol di La Liga musim ini. Barca dengan catatan 20 gol sementara Madrid 19 gol. Bedanya, Blaugrana baru sekali kebobolan sedangkan gawang Los Merengues sudah 7 kali kebobolan. Satu-satunya gol yang mampu menembus gawang Marc-Andre ter Stegen sejauh ini adalah dari Real Sociedad pada pekan kedua. Di sisi lain, El Real baru mencatatkan clean sheet pertama mereka musim ini pada pekan lalu, ketika menang 1-0 atas tuan rumah Getafe. Selain mengincar puncak klasemen, pasukan Carlo Ancelotti mengusung misi balas dendam pada bentrokan kali ini. Bagaimana tidak, pada pertemuan terakhir di Santiago Bernabéu Maret lalu mereka dihajar Barcelona 0-4. Pemain baru Barcelona, Rafinha, dengan melancarkan perang urat saraf menjelang pertandingan. Ia menyebutkan bahwa Real Madrid adalah tim yang harus berhati-hati ketika menghadapi Barcelona. Saya sedikit cemas tentang El Clasico, tapi saya baik-baik saja dengan pikiran saya. Kami adalah pemimpin klasemen, ujar Rafinha. Saya tidak mengatakan takut, tetapi jika ada yang harus sedikit berhati-hati, itu adalah mereka, Real Madrid. Kami yakin dan kami akan melakukan segala kemungkinan untuk menang, ujar pemain asal Brasil itu menambahkan. Real Madrid dan Barcelona sama-sama menelan hasil imbang pada pertandingan terakhir mereka di Liga Champions. Real Madrid ditahan Shakhtar Donetsk 1-1, sedangkan Barcelona imbang 3-3 melawan Inter Milan. Di kubu Real Madrid, Thibaut Courtois belum pulih dari cedera sehingga posisi penjaga gawang kemungkinan bakal dipercayakan kepada Andriy Lunin. Antonio Rudiger yang mengalami cedera kepala pada laga sebelumnya kontra Shakhtar Donetsk belum tentu bisa diturunkan melawan Barcelona. Di kubu Barcelona, Xavi Hernandez belum dapat mengandalkan 4 back-nya, Jules Koundé, Hector Bellerin, Ronald Araujo, dan Andreas Christensen. Kemudian, ada Memphis Depay yang juga belum dapat bermain pada laga El Clasico kali ini karena belum pulih dari cedera. Real Madrid dan Barcelona memasuki laga El Clasico dengan sama-sama mengantongi hasil imbang di laga terakhir penyisihan grup Liga Champions. La Blaugrana berada di posisi lebih tertekan setelah peluang untuk lolos ke 16 besar kian menipis. Bukan tidak mungkin kondisi itu mempengaruhi psikologi pemain saat menghadapi Los Blancos yang bakal bermain di hadapan publik sendiri. Real Madrid diunggulkan, akan tetapi, jika Barcelona bisa menemukan kembali permainan terbaiknya, bukan tidak mungkin hasil imbang atau kemenangan bisa didapat. Kami memprediksi Barcelona akan menang dengan skor 3-1. Performa Barcelona saat ini seperti dua sisi mata uang, impresif di Liga Spanyol, tetapi melempem di Liga Champions. Demi mempertegas dominasinya di Liga Spanyol, laga El Clasico akan sangat penting bagi Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta menjelaskan, hasil akhir saat menghadapi Real Madrid akan sangat berpengaruh bagi masing-masing tim. Ia berharap Blaugrana mendapatkan pengaruh positif. El Clasico selalu menjadi laga yang sangat penting. Siapapun yang keluar sebagai pemenang akan menjadi lebih kuat dan yang kalah akan sangat terpukul, katanya dilansir dari FBC TV. Pertandingan antara Real Madrid melawan Barcelona akan berlangsung pada Minggu malam WIB. Laga pekan ke-9 Liga Spanyol ini akan bertempat di Santiago Bernabéu. Laporan menjelaskan bahwa sistem permainan Barcelona saat ini lebih baik daripada Madrid. Dengan begitu, ia berharap Barcelona bisa memenangkan pertandingan tersebut tepat di depan mata ribuan pendukung tuan rumah. Kami saat ini memiliki sistem bermain yang lebih baik. Namun kami menyadari bahwa Madrid selalu bertarung sampai akhir laga, ungkapnya. Jadi saya harap sistem bermain kami bisa memberikan kemenangan seperti musim lalu. Barcelona harus memimpin skor di akhir pertandingan, sambung dia. Wajar saja Laporta begitu percaya diri. Di Liga Spanyol, Barcelona lebih menjanjikan daripada Real Madrid. Kedua tim memang sama-sama mengoleksi 22 poin. Tetapi Barcelona berada di puncak karena unggul dari segi perbedaan gol.
Barcelona unggul dari segi jumlah gol dan jumlah kemasukan. Apabila Madrid baru mencetak 19 gol, Barcelona sudah mencetak 20 gol. Apabila Madrid sudah kebobolan 7 gol, maka Barcelona baru kebobolan 1. Jadi hasil yang kurang memuaskan di Liga Champions dianggap Laporta tidak akan berpengaruh banyak. Dirinya dan tim punya kepercayaan diri bisa melanjutkan tren positif tersebut di Liga Domestik. Ketika kami tersandung, maka hal terpenting adalah bangkit. Jika saya diwawancara kemarin, saat seri lawan Inter, saya mungkin tidak akan datang dengan semangat tinggi, ujar dia. Tapi akhirnya laga ini penting untuk melihat bagaimana tim ini bereaksi. Saya punya kepercayaan diri penuh kepada Xavi dan tim, pungkasnya. Barcelona mendapatkan kabar baik terkait kondisi Jules Koundé menjelang pertandingan melawan Real Madrid. Barcelona akan bertamu ke markas Real Madrid pada laga lanjutan pekan ke-9 La Liga atau kompetisi teratas Liga Spanyol. Laga Real Madrid vs Barcelona bakal digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu malam WIB. Menjelang laga partai tandang ke markas rival terberatnya itu, Barcelona bisa bernapas lega lantaran salah satu bek mereka Jules Koundé sudah kembali berlatih. Dilansir dari situs resmi Barca pada Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022, Koundé sudah bergabung dengan skuad Barcelona yang berlatih di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Sebelumnya, bek berusia 23 tahun itu mengalami cedera Achilles di kaki kirinya saat membela timnas Prancis menghadapi Austria pada ajang UEFA Nations League. Ex-pemain Sevilla itu kemudian diizinkan untuk meninggalkan skuad Prancis sebelum pertandingan menghadapi Denmark. Akibat cedera tersebut, Koundé absen membela Barcelona pada 4 laga terakhir kontra Mallorca, Liga Spanyol, Inter Milan, 2 kali di Liga Champions, dan Celta Vigo, Liga Spanyol. Setelah menepi hampir 3 pekan, Koundé kini sudah kembali berlatih dan akan memperkuat Barcelona. Kembalinya bek asal Perancis itu tentu menjadi angin segar bagi Barcelona yang saat ini tengah krisis bek. Karena pemain seperti Andreas Christensen, Ronald Araujo, dan Hector Bellerin masih harus absen karena cedera. Dilansir dari Football Espana, Koundé berpeluang tampil pada laga melawan Real Madrid dalam tajuk El Clasico akhir pekan ini. Jika tidak mengalami kemunduran, Koundé bisa bermain sejak menit pertama di Stadion Santiago Bernabeu. Spekulasi mengenai kemungkinan Lionel Messi pulang ke Barcelona kembali muncul setelah Presiden klub Joan Laporta menyatakan ingin bertemu dengan penggawa Paris Saint-Germain itu pada pekan depan. Laporta mengutarakan, ia akan melakukan pertemuan secara pribadi dengan Messi menjelang hajatan anugerah Ballon d'Or di Paris, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022, malam waktu setempat. Dalam wawancaranya dengan Barca TV, Laporta mengakui ia mempunyai harapan Messi mau kembali ke Barcelona dengan mengatakan, "Itu impian saya. Dan begitu juga dengan para cules." Kendati demikian, Laporta menegaskan, rencananya menemui Messi di Paris bukan untuk membicarakan tentang kembalinya sang pemain ke Camp Nou. Menurut Laporta, ia ingin memberikan bingkisan kepada Messi sebagai peringatan 18 tahun menjalani debut bersama Barcelona. Messi sebetulnya sudah menjalani debut bersama Barcelona ketika beruji coba melawan Porto pada tanggal 16 November tahun 2013. Namun debut resminya di ajang kompetitif terjadi pada tanggal 16 Oktober tahun 2004 kala dimasukkan pada menit ke-82 melawan Espanyol. Messi pun menorehkan catatan sebagai pemain termuda yang pernah menembus skuad Barcelona di usia 17 tahun, 3 bulan, dan 22 hari. "Kami akan melakukan sesuatu untuk mengakui seseorang yang telah menjadi yang terbaik dalam sejarah. Kami semua para cules memiliki memori kolektif tentang dia," ujar Laporta. "Minggu ini akan menjadi 18 tahun sejak dia melakukan debutnya. Dan kami berpikir untuk memberinya hadiah. Itu akan menjadi pengakuan. Tetapi itu akan menjadi hal pribadi. Leo hadir buat kami. Dan kami tahu ketika dia melakukan debutnya dengan tim utama di Do Dragão, kandang Porto. Saya akan bertemu dengan dia hari Minggu untuk kegiatan Ballon d'Or di Paris. Dan saya tahu artinya Barcelona buat dia. Tapi dia sekarang pemain PSG. Dan kami tidak akan membicarakan itu. Kami menghargai dia. Kami sangat menyadari pengakuan terhadap Leo. Masih banyak publik Katalan yang terus memakai jersey Leo.